Assalamualaikum teman-teman. Saya Adila Tunida, NIM 2302020043, akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kalimat. Dimulai dari definisinya, unsur-unsur kalimat, SPOK, jenis kalimat, kalimat langsung dan tidak langsung, kalimat aktif dan pasif. Oke, marilah kita lanjut. Yang pertama, pengertian kalimat. Dilihat dari definisinya, kalimat merupakan satuan bahasa bersifat kata atau deretan kata yang dapat berdiri sendiri dan menerangkan arti yang lengkap. Sedangkan pelafalannya dengan lisan dapat diucapkan dengan nada tinggi, nada rendah, sesuai intonasi ketika sedang diucapkan. Sedangkan pelafalan dengan tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Unsur-unsur kalimat. Ada beberapa unsur dari kalimat, yaitu subjek. Subjek adalah merupakan elemen pokok kalimat. Subjek menentukan kejelasan arti kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan arti kalimat. Contoh subjek yaitu nama saya sendiri, Dila, aku, saya, mereka, dan cita-cita. Yang kedua, predikat. Sama seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan timbul secara eksplisit. Kehadiran predikat dalam kalimat berfungsi: 1. Membentuk kalimat awal, kalimat sendiri, kalimat luas, kalimat majemuk. 2. Menjadi elemen penjelas, yakni memperjelas ide atau pikiran yang disampaikan dan menentukan kejelasan arti atau makna kalimat. 3. Menegaskan makna. 4. Membentuk kesatuan pikiran, dan yang terakhir sebagai sebutan. Contoh predikat seperti memasak, menangis, melamar kamu. Yang ketiga, objek. Subjek dan predikat condong timbul secara spesifik dalam kalimat. Akan tetapi, objek tidaklah demikian halnya. Keberadaan objek dalam kalimat bergantung pada macam-macam predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Biasanya predikat ini berbentuk kata kerja berkonfiks me-kan atau me-i, misalnya membuatkan, melarikan. Me-i misalnya membuati, melempari, menjauhi. Dalam kalimat, objek berfungsi: 1. Membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. 2. Memperjelas arti kalimat. Dan 3. Membentuk kesatuan atau kelengkapan ide. Contoh objek: saya membaca buku. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi perintah-perintah kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Ciri-ciri keterangan. 1. Bukan unsur utama kalimat, tetapi kalimat tanpa keterangan pesan menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. 2. Dapat tempat tidak terikat posisi pada awal, tengah, atau akhir kalimat. 3. Dapat berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, posesif, dan pengganti nominal. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan pengucapannya ada 2, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang secara seksama mencontoh ucapan orang. Kalimat langsung juga bisa diartikan kalimat yang memberikan bagaimana ucapan dari orang lain, orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 dan dapat berupa kalimat yang tanya atau kalimat perintah. Kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali perkataan atau ucapan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah berubah menjadi kalimat berita. Berdasarkan jumlah frasa dibagi menjadi 5. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. 2. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas 2 atau lebih kalimat tunggal yang saling berkomunikasi dengan baik koordinasi maupun subordinasi. 3. Kalimat berita. 4. Kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Kata tanya yang dipergunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, kapan. Yang terakhir, kalimat seruan. Kalimat seruan merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasa yang kuat atau yang mendesak.
Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dalam pelafalannya dan menggunakan tanda seru atau tanda titik dalam penulisannya. Lanjut, berdasarkan susunan SP, ada dua kalimat, inversi dan kalimat versi. Kalimat versi yaitu kalimat suatu kalimat yang susunan dari unsur-unsur kalimatnya sesuai dengan pola kalimat dasar bahasa Indonesia (SPOK). Sedangkan kalimat inversi yaitu kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul akan menjadi kunci yang akan mempengaruhi makna untuk menimbulkan kesan tertentu, dibandingkan jika kata atau frasa ditempatkan pada urutan kedua. Kalimat ini biasanya dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Yang terakhir, berdasarkan retorikanya, ada kalimat yang klimaks. Kalimat klimaks terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat. 2. Kalimat yang berimbang. Kalimat yang berimbang disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk campuran. Struktur kalimat ini memperlihatkan kesejajaran dan yang sejalan dan dituangkan ke dalam bangun kalimat yang simetri. Yang ketiga, kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas terbentuk jika kalimat tersebut disusun dengan diawali oleh unsur utama, induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan anak kalimat. Unsur anak kalimat ini seakan-akan dilepaskan saja oleh penulisnya. Jika unsur anak kalimat tidak diucapkan, kalimat itu sudah bermakna lengkap. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.